Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok K6 akan menjelaskan mengenai bedah sesar pada anjing, topik bedah sistem reproduksi dan genitalia mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Nilo Hari Cahyani dengan NIM 19088, yang kedua ada Brigita Vincentia Simanihuruk dengan NIM 19089, kemudian yang ketiga saya Andika Desita Milia dengan NIM 19095, kemudian yang keempat ada Safira Laili Aulia dengan NIM 19101, yang kelima yaitu Nikobang Wijayani dengan NIM 19108. Operasi sesar adalah prosedur operasi untuk mengeluarkan fetus dengan insisi melalui dinding abdomen dan uterus. Indikasi utama melakukan seksi sesaria antara lain yaitu karena terjadinya distokia atau kesalahan posisi fetus, kemudian yang kedua karena fetus yang terlalu besar, yang ketiga yaitu pertumbuhan fetus yang tidak normal, yang keempat yaitu ukuran pelvis yang kecil, dan karena kelemahan uterus. Adapun tujuan dari operasi sesar antara lain yaitu untuk mengeluarkan fetus dari uterus secepat mungkin. Adapun tahapan tindakan bedah sesar antara lain yang pertama yaitu preoperasi, kemudian operasi, dan pasca operasi. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Hari Cahyani dengan NIM 19088, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai preoperasi pada bedah sesar anjing. Nah, hal pertama yang dilakukan yakni melakukan sterilisasi pada alat dan instrumen bedah menggunakan autoclave dan alkohol 70%, di mana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada luka operasi yang bisa menghambat kesembuhan luka. Kemudian bahan yang perlu kita siapkan itu ada kain kasa, tampon, kapas medis, plester luka, desinfektan, antiseptik, dan gloves. Kemudian obat-obatan yang diperlukan itu ada obat-obatan premedikasi, anestesi, infus antibiotika, analgetik, dan anti radang. Nah, kemudian kita menyiapkan ruangan tindakan operasi di mana harus steril dan memiliki penerangan yang cukup. Lalu di meja operasi itu kita berikan alas kain khusus yang steril. Kemudian kita melakukan persiapan pasien, di mana pasien terlebih dahulu di radiografi abdomennya, kemudian dilakukan tes laboratorium darah, protein, BUN, kalsium, glukosa, elektrolit asam basa, untuk menentukan apakah adanya anemia dan dehidrasi, lalu kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian pasien dapat dipuasakan selama 8-12 jam yang bertujuan untuk mengurangi efek samping pemberian anestesi dan membersihkan saluran cerna serta vesika urinarianya. Nah, sebelum diletakkan di atas meja operasi, pasien sudah terlebih dahulu dicukur bagian abdomennya, kemudian pasien bisa diberi obat premedikasi dan secepatnya ditaruh di atas meja operasi. Dan terakhir kita bisa pasang infus untuk mempercepat distribusi obat dan kita lakukan anestesi. Nah, selanjutnya itu persiapan operator, di mana operator harus siap secara fisik dan psikis dalam melaksanakan operasi, serta operator sudah memahami secara terampil bagaimana prosedur operasi bedah sesar. Selanjutnya itu premedikasi dan anestesi, di mana kita bisa memberikan obat premedikasi atropin sulfat dengan dosis 0,01 sampai 0,02 mg per kilogram berat badan melalui intravena, ataupun 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan melalui intramuskular ataupun subkutan. Nah, pemberian premedikasi ini bertujuan untuk mengatasi bradikardia induk dan fetus dan mengurangi sekresi lendir saliva. Nah, pemberian ini diberikan 30 menit sebelum operasi. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan anestesi. Nah, anestesi yang digunakan itu bisa anestesi epidural ataupun umum. Nah, yang paling efektif itu adalah anestesi epidural yang digunakan sebagai anestesi bedah pada bedah sesar anjing, yang dilakukan di antara lumbar terakhir dan osakral 1 atau lumbosakralis. Itu menggunakan lidokain sediaan 2% dengan dosis 2-3 mg per kilogram berat badan, maksimalnya 6 mili. Karena memiliki onset pendek yaitu 5-10 menit dengan durasinya 60-90 menit, yang dapat dikombinasikan dengan analgesia morfin. Lalu dapat pula ditambahkan anestesi inhalasi untuk penutupan uterus dan dinding perut. Nah, penggunaan anestesi umum itu jarang dipergunakan untuk operasi sesar karena ditakutkan akan dapat menyebabkan efek pembiusan atau anestesi juga pada papis. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan operasi. Di tahap pertama,
Hal yang perlu kita lakukan yaitu memastikan hewan telah menunjukkan reaksi teranestesi terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan hewan diposisikan secara dorsal recumbens. Kemudian diberikan iodin sebagai antiseptik di bagian area yang akan disayat. Setelah itu, lanjutkan dengan penyayatan linea alba. Lalu, keluarkan uterus dari rongga abdomen. Agar fetus mudah dikeluarkan, perlu kita insisi uterus terlebih dahulu. Setelah itu, keluarkan fetus dari rongga dari uterus. Kemudian potong tali pusar fetus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Leli Aulia dengan NIM 19101, izin untuk melanjutkan presentasi. Setelah itu, keringkan tubuh anak anjing dari lendir dengan menggunakan tisu dan sedot juga lendir yang ada di bagian hidungnya. Kemudian bersihkan area sekitaran operasi dengan menggunakan tisu, lalu lakukan penjahitan pada bagian uterus yang telah diinsisi tadi. Setelah uterus dimasukkan dan direposisi, lakukan penjahitan kembali pada bagian otot, subkutan, dan kulit pada bagian linea alba yang telah diinsisi tadi. Baik, selanjutnya pasca operasi. Adapun tindakan perawatan pasca operasi pada anjing setelah dilakukan operasi yang terdiri dari penanganan induk dan anak. Penanganan pada induk dapat dengan pemeriksaan bagian yang diinsisi bila ditemukan tanda-tanda infeksi yang meliputi kemerahan, pembekakan, dan rasa nyeri. Yang kedua, pemberian antibiotik. Yang ketiga, pemberian obat analgetik dapat diberikan dengan pemberian seperti kaproten 2-4 mg per kilogram subkutan atau opium, butorphanol 0,2 sampai 0,6 mg per kilogram subkutan atau intramuskular, petidin, dan morfin. Yang keempat, ada monitoring perkembangan induk. Yang kelima, air sebaiknya disediakan secara ad libitum. Yang keenam, pengurangan aktivitas dan mendapatkan perawatan 3-4 minggu, serta pemberian makan 2-3 kali. Yang ketujuh, harus sering memberikan makanan dan air dalam jumlah yang sedikit atau setiap 15-30 menit selama 24 jam pertama pasca operasi. Jika makan dan minum banyak atau cepat dapat menyebabkan muntah. Yang kedelapan, sebaiknya induk diberikan Elizabeth Collar pada daerah lehernya agar tidak merusak jahitan. Adapun penanganan pada pupis dapat dengan yang pertama, pembersihan pupis dari lendir dengan hati-hati setelah dikeluarkan dari uterus. Yang kedua, diletakkan pada lingkungan yang hangat dengan temperatur optimum 29 derajat Celcius. Yang ketiga, pemberian kolostrum atau air susu pengganti jika induk belum dapat menyusui. Yang keempat, swab peritoneum untuk merangsang buang air kecil dan buang air besarnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu sesar merupakan teknik bedah untuk mengeluarkan fetus dengan melakukan insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi utama untuk melakukan bedah sesar sendiri yaitu karena terjadinya distokia atau kesalahan posisi fetus, atau fetus terlalu besar, kemudian pertumbuhan fetus yang tidak normal, mungkin pelvis yang terlalu kecil, atau karena kelemahan uterus. Bedah sesar sendiri sering dilakukan pada anjing kecil dengan jenis brachycephalic.